Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan saya Ines Komacol, guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 2 SDN Negeri 1 Sukarame 2. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah restitusi ada 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran pada kasus pertama yaitu Vino, siswa kelas 2B, beberapa hari ini terlihat sering terlambat datang ke sekolah. Selamat siang, Vino. Siang. Vino tadi sudah jajan? Sudah. Oke, kira-kira Vino tahu tidak kenapa Ibu Ida panggil ke sini? Tahu, karena Vino datangnya terlambat. Karena Vino datang sekolah terlambat. Kira-kira Vino masih ingat tidak sih sudah berapa kali Vino ini datang ke sekolah terlambat? 4 kali. Sudah berapa? 4 kali. 4 kali. Ibu Ida mau tanya nih, menurut Vino datang terlambat itu merupakan kesalahan atau tidak? Kesalahan, betul. Jadi yang Vino berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah juga melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan mencari solusinya. Ibu Ida mau tanya nih, Vino kira-kira semalam itu tidurnya jam berapa ya? Kok bisa datang terlambat? Jam 12 apa? Malam. Jam 12 malam. Vino ngapain aja tuh jam 12 malam? Main HP. Main HP. Nah, Vino masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Masih ingat tidak? Ingat. Masih apa salah satunya? Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Disiplin itu maksudnya datang sekolah terlambat itu merupakan perbuatan disiplin tidak? Tidak. Jadi datang terlambat itu merupakan kesalahan. Nah, di sini Ibu Ida tidak akan memarahi Vino karena Vino datang terlambat ke sekolah. Tapi Ibu Ida akan mencari solusi dari masalah Vino. Jadi solusinya yang harus Vino perbaiki adalah yang pertama, Vino harus apa? Tidurnya lebih cepat atau lebih awal. Biasanya kan Vino tidurnya jam 12 malam. Sekarang kalau lebih awal tidurnya jam berapa, Nak? Jam 9 Jadi mulai besok Vino akan tidur jam 9 malam. Kira-kira Vino akan menerapkan tidur jam 9 malam mulai kapan? Mulai esok. Mulai besok. Jadi tidak ada lagi main HP, tidak ada lagi tidur malam. Harusnya tidurnya jam 9 malam. Supaya tidak terlambat ke sekolah. Oke? Siap Vino? Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Siap. Oke, tos. Terima kasih Vino. Kasus 2. Algani, siswa kelas 2B, ketahuan makan saat jam pelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang bernama Algani yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Algani. Pagi. Algani sudah istirahat? Sudah.
Kira-kira Algani tahu tidak kenapa Ibu Ida panggil ke sini? Tahu. Karena apa? Karena makan di kelas. Karena makan di kelas. Menurut Algani, makan di kelas itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. 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 Jadi gini Algani, sebenarnya kita sebagai manusia itu makan adalah suatu kebutuhan. Ibu Ida juga kalau misalkan lapar pasti makan. Tapi Ibu Ida tahu kapan, di mana, dan waktunya yang tepat untuk makan. Sekarang Ibu Ida mau tanya, kenapa Algani bisa makan di dalam kelas saat jam pelajaran? Nak? Karena lapar. Karena Lapar. karena lapar. Algani sebelum berangkat ke sekolah tadi sarapan tidak? Tidak. Tidak. Terus Algani kenapa tidak sarapan, Nak? Karena takut terlambat. Karena takut terlambat. Semalam memang Algani tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Algani masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 2? Tahu tidak? Tahu. Apa saja Algani? Apa? Disiplin, jujur, dan tidak makan di kelas. tidak makan Di kelas. di kelas saat jam pelajaran. Jadi di sini Ibu Ida tidak akan memarahi Algani, tapi Ibu Ida akan mencari solusi supaya Algani tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran. Jadi Algani mulai besok Algani harus apa? Harus tidak makan di kelas lagi. Sebelum berangkat Algani harus Sarapan. sarapan dulu. Kemudian malamnya Algani harus Tidur lebih awal. tidur lebih awal. Tidurnya jam berapa, Nak? 8. Jam 8, pinter. Jadi mulai besok Algani harus sarapan dan tidur malam lebih awal. Kapan Algani akan menerapkan tidak makan di kelas lagi? Mulai kapan? Mulai besok. Pinter. Jadi mulai besok Algani tidak lagi ya makan di dalam kelas ya. Oke, oke, sip. Wabarakatuh. Saya Pino dari kelas 2B. Saya senang sekali Ibu Ida mencarikan solusi dari dari masalah masalah saya